Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 7 Februari 2021 dengan judul Untuk Menjadi Kekuatan Bagi Segala Bangsa. Ayat inti, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Mazmur 68 ayat 29. Keterangan, hukum-hukum Allah bukan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Hukum moral itu telah diberikan sebelum orang Yahudi ada. 10 hukum itu adalah kewajiban universal. Peraturan-peraturan pengorbanan dimaksudkan untuk mengibaratkan korban yang besar itu, yakni anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia ini, dan demi kepentingan si pelanggar memenuhi segala tuntutan keadilan ilahi. Tuhan tidak akan mengizinkan umatnya eksklusif. Utusan-utusan Kristus yang diwakilkannya harus menyiarkan Injil anugerahnya kepada segala bangsa, bahasa, dan kaum. Kita harus menyiarkan bahwa pengantara besar itu sedang memberikan audiensi kepada seluruh dunia. Gereja Yahudi dipanggil sebagai wakil Allah kepada satu dunia yang mendurhaka. Supaya melaksanakan tugas ini, bangsa Yahudi harus memelihara keadaan mereka sebagai suatu bangsa yang berbeda dari bangsa-bangsa yang menyembah berhala di atas dunia ini. Mereka harus berdiri di dunia ini memeliharakan keistimewaan dan tabiat mereka yang suci. Mereka dapat mempertahankan kerohanian mereka sendiri oleh melakukan apa yang telah gagal dilakukan oleh Adam dan Hawa, dengan memberikan penurutan kepada semua perintah Allah, dan di dalam tabiat mereka mewakilkan kemurahan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih Allah. Dalam kemuliaan tabiat mereka yang seperti itu, mereka dapat berdiri lebih tinggi dari segala bangsa yang lain. Karena oleh perantaraan suatu bangsa yang suci dan menurut, Tuhan akan menyatakan berkat-berkat-Nya yang limpah. Demikianlah prinsip-prinsip hukum yang memerintahkan kerajaan-Nya akan ditinggikan di seluruh muka bumi. Sebagaimana pasti mereka menyambut kepada kemurahan, terang dan anugerah yang diberikan, mereka akan menjadi terang dunia ini. Mereka akan selalu menunjukkan perhatian kepada Allah sebagai pemerintah tertinggi yang bijaksana, yang tiada bersalah, dan pujian akan Allah meliputi seluruh bumi. Tuhan itulah Allah kita, dan Ia mempunyai maksud yang sama berkenan dengan umat-Nya yang percaya dan setiawan dewasa ini. Saudaraku yang kekasih, hukum-hukum Allah bukan hanya untuk satu golongan bangsa saja, bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Hukum Allah itu diberikan jauh sebelum adanya orang Yahudi. Allah memilih satu bangsa untuk menjadi perwakilannya, menjadi pertunjukan kepada dunia, bahwa hanya dengan penurutan dan penerimaan kepada kasih Tuhan melalui penurutan kepada hukum, maka segala bangsa akan menerima berkat yang berasal dari Allah saja. Mari kita menerima panggilan untuk menjadi terang kepada dunia, menjadi berkat kepada dunia, dengan cara menerima kasih Allah dan menuruti akan hukum-Nya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, untuk berkat kehidupan yang kami terima pada pagi hari ini,
kami menyampaikan ungkapan syukur kami untuk kasih Tuhan yang ajaib. Dan pada hari ini kami kembali menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Marilah Tuhan berjalan bersama-sama dengan kami hari ini. Marilah Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan Tuhan menyiapkan berkat-berkat untuk kami terima pada hari ini. Dan ajarkan kami untuk bersyukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.